Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya hormati Bapak Ketua PRN beserta seluruh jajaran PRN Kota Timur, Ibu Ketua PRA Kota Timur, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kiaimu, HPT, ranting Kota Timur yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu tadarus kitab HPT, yang pada malam hari ini kita masih berada di kitab Thaharoh dalam bab wudu, yang pada bagian hari ini yaitu bagian yang keempat dari kajian kitab Thaharoh ini. Pada malam hari ini kita melanjutkan bab wudu sampai pada nomor 7 di dalam kitab HPT. Di nomor 7 ini terkait tentang membasuh wajah di dalam wudu sebanyak 3 kali. Disebutkan di nomor 7 itu summaksil wajhaka salasa, ya. Kemudian basuhlah mukamu atau basuhlah wajahmu 3 kali. Lil ayatil madhkurati fil muqaddimah. Ini dalil yang dipakai, yang disebutkan berdasarkan ayat yang tersebut di dalam pendahuluan, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Pada bagian ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sudah melaksanakan sholat, maka basuhlah atau cucilah muka atau wajahmu. Ini dalil yang dipakai pada bagian yang ke-7 ini, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Selain ayat Al-Quran, juga di dalam hadis yang kemarin juga sudah kita sampaikan, yang diceritakan oleh sahabat Umron terkait tentang wudu yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Disebutkan di dalam hadis Umron ini, inna Utsmana da'a biwadu'in fawasala kafaihi salasa marot summa tamat mado wastan syako summa wasala wajhahu salasa marot. Jadi bagian summa wasala wajhahu salasa marot, karena hadis dari Umron, sungguh Utsman telah minta air wudu, maka dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air dalam hidung dan menyemburkannya, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Nah, jadi di dalam hadis ini juga disebutkan secara jelas, ya, kalau di Quran tadi itu disebutkan faksilu wujuhakum, tidak disebutkan berapa kali. Nah, di dalam hadis ini disebutkan salasa marrah, yaitu membasuh wajahnya 3 kali. Nah, ada satu pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sampai di mana ukuran anggota tubuh kita yang disebut dengan wajah itu? Jadi membasuh wajah yang dibasuh itu ukurannya sampai di mana? Ini kan harus juga kita ketahui. Kalau kita nggak tahu wajah, nanti ya asal basuh wajah. Menurut ilmu biologi, untuk membahas tentang wajah kan akhirnya pakai ilmu
ilmu lain, ilmu apa? Ilmu biologi, ilmu yang berbicara tentang tubuh manusia, anatomi tubuh. Nah, menurut ilmu biologi tadi, anatomi tubuh tadi, yang dimaksud dengan wajah itu adalah bagian dari anggota tubuh kita yang terdiri dari dahi, katuk, dahi, kemudian kedua mata, kemudian hidung, ya, kemudian bagian mulut ini maksudnya bibir, ya ini jadi bagian mulut ini, kemudian pipi, pelipis, dan dagu atau janggut bagian luar. Janggut bagian luar, karena janggut itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Maka ibu-ibu ya kalau pakai mukena, kalau pakai jilbab itu yang boleh tampak adalah dagu bagian luar. Sedangkan dagu bagian dalam itu bukan wajah. Jadi dagu bagian dalam itu bukan wajah, maka jilbabnya jangan dimasukkan sampai ke leher. Karena kalau masuk ke leher nanti dagu bagian dalam akan terlihat. Begitu juga ketika pakai mukena. Nah, kadang kan ada yang mukena yang sampai ditarik sampai ke dalam sini. Nah, ini nggak boleh terlihat. Yang boleh terlihat itu hanya yang luar ini. Yang kalau bapak-bapak bagian yang ditubuhi jenggot. Nah, maka nanti ada bagian jenggot ketika berwudu itu, karena itu bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Jadi hanya dagu bagian luar. Nah, ini yang disebut dengan wajah, itu yang harus dibasuh ketika berwudu. Leher tidak termasuk bagian dari wajah, maka leher perempuan itu aurat yang harus ditutup, sehingga lehernya jangan diperlihatkan kepada orang lain, apalagi kepada laki-laki. Ya, itu karena itu aurat, tidak boleh diperlihatkan. Dengan demikian, ketika membasuh wajah, maka semua anggota wajah itu tadi harus terbasuh oleh air wudhu, harus merata. Ya, tidak boleh ada yang tertinggal. Maka kemudian nanti ada perincian gitu. Nah, yang kedelapan, membasuh, membersihkan sudut-sudut mata. Karena apa? Kenapa kok mata itu disebut ya bimasil ma'akoin, dengan mengusap dua sudut mata. Pada saat membasuh wajah, beberapa bagian dari wajah yang harus diperhatikan yang tadi disebut itu diantaranya adalah mata. Nah, mata yang dibasuh mana? Apa matanya? Apa matanya yang bulat itu yang bukan, tapi sudut-sudut mata. Jadi kalau matanya ya susah kita basuh mata kita ya, nanti malah perih ya. Tapi sudut-sudut mata itu, maka di sini disebutkan bimasil ma'akoini, dengan mengusap dua sudut-sudut. Nah, ini yang dibersihkan. Mengapa demikian? Karena tadi kedua mata adalah bagian dari wajah, sehingga ia harus dibersihkan. Membersihkan kedua mata ini sering dilupakan ketika berwudu, karena kebanyakan berwudunya hanya mengguyur wajah saja. Karena mengguyur wajah, makanya ya sudut-sudut mata tidak terperhatikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bimasil ma'akoini. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan agar membersihkan kedua mata itu diperhatikan. Hadis Abu Dawud dengan sanad yang baik dari Abi Umamah disebutkan karena Rasulullah SAW yang sahul ma'akoini fil wudu. Jadi Rasulullah disebutkan bahwa ketika beliau berwudu, beliau mengusap dua sudut mata. Ya, jadi ketika beliau berwudu, Rasulullah itu mengusap kedua sudut matanya. Yang sahul ma'akoini fil wudu. Nah, diingatkan dengan hadis ini, oh ternyata ada bagian yang kadang itu sering terlewatkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu, yang ke-9, di dalam membasuh wajah itu boleh melebihkan. Maksudnya melebihkan itu hendaknya bersungguh-sungguh. Ada yang memahami melebihkan itu berarti berulang-ulang sampai berkali-kali. Itu bukan itu yang dimaksud itu.
Wa idolati ghuslihi, dan lebihkanlah membasuhnya. Berdasarkan hadis ini, hadis dari sahabat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, kamu sekalian besok di hari akhirat wajahmu akan tampak bersinar, ya, ada muka, ada kaki, tangan, itu besok akan tampak bersinar. Bukan berarti terus mengeluarkan cahaya gitu, terus kayak keluar listriknya terus gitu kan. Tapi auranya itu tampak sangat positif, auranya itu baik, wajahnya itu tampak sumringah, tangannya juga tampak terasa tangan itu indah, sebab menyempurnakan wudhu. Nah, jadi makanya kalau kita berwudhu hendaknya dilakukan secara sempurna. Maka siapa yang mampu di antaramu supaya melebihkan sinarnya itu, sempurnakan wudhu. Makanya di dalam HPT basuhan wudhu kecuali kepala semuanya dianjurkan 3 kali. Meskipun 1 kali itu sudah cukup, kalau memang sudah terbasuh semua boleh 1 kali boleh, tidak harus 3 kali, 1 kali pun. Rasulullah pernah membasuh anggota wudhu itu 1 kali, 2 kali juga boleh. Nah, tapi alangkah lebih sempurnanya kalau itu 3 kali. Makanya HPT menunjukkan 3 kali karena ini melebihkan dalam membasuh. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi dimaksimalkan sampai 3 kali biar lebih sempurna di dalam basuhan wudhunya. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika membasuh wajah itu dianjurkan dengan menggosoknya. Ma'adzalki, ya, di dalam HPT disebut ma'adzalki, dengan digosok. Jika di dalam melakukan basuhan anggota wudhu hendaknya dilakukan dengan digosok-gosok, tidak hanya sekedar diguyur air saja. Realitas yang banyak terjadi ini, ya, hanya diguyur air sehingga tidak merata, karena hanya diguyur saja. Nah, ini dalilnya, ya, di bagian akhir wajah Allah yang ulu hakada yang belum, ya. Jadi maka beliau mengerjakan demikian, maksudnya yakni menggosoknya. Ketika membasuh wajah itu dengan digosok-gosok, diratakan. Jadi diratakan supaya pori-pori kulit wajah itu betul-betul merasakan air yang membasuh wajahnya. Kalau hanya diguyur kan ya bisa masuk sih, tapi kan banyak yang jatuh. Tapi kalau dengan digosok itu akan meresap ke dalam pori-pori kulit wajah, sehingga wajah itu akan terasa segar gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan memahami riwayat di atas, maka dalam setiap membasuh anggota wudhu adalah dengan digosok-gosok. Jadi tidak hanya sekedar mengguyur air saja atau yang penting basah. Masih sering dijumpai seseorang berwudhu hanya sekedar membasahi anggota wudhunya tanpa menggosok-gosoknya, sehingga air wudhu tidak meresap ke dalam pori-pori kulit. Bahkan dalam mengguyur anggota wudhu pun terkadang tidak sempurna. Daripada diguyur, mending ambil air dengan tangan terus dibasuhkan, digosok-gosok, diratakan, daripada diguyurkan. Jadi ada yang perlu diperhatikan ketika membasuh wajah. Menggosok-gosok anggota wudhu saat berwudhu berlaku bagi siapa saja yang berwudhu. Hanya saja ada tekanan untuk menggosok wajah saat berwudhu itu bagi kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, karena kebanyakan kaum perempuan menggunakan bedak di wajahnya. Bapak-bapak ada yang pakai bedak ya? Berarti ya, ada nggak kira-kira bapak-bapak yang pakai bedak? Itu kan nggak ada. Ibu-ibu yang banyak pakai bedak. Makanya penekanan pada
pembasuhan wajah ini ya agar dengan digosok-gosok itu lebih ditekankan pada ibu-ibu. Meskipun bapak-bapak juga begitu, tapi ibu-ibu lebih ditekankan. Jika saat berwudu mereka para perempuan yang memakai bedak tidak menggosok-gosoknya, maka sangat dikhawatirkan basuhan air tidak sampai mengenai kulitnya. Kenapa? Karena air tertahan oleh bedak. Apalagi kalau bedaknya sampai 1 cm. Jadi ini kan ya susah kalau sampai sebegitu. Untuk itu sebelum berwudu hendaknya ibu-ibu ya kaum perempuan membersihkan bedaknya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung berwudu. Bedaknya dibersihkan dulu sampai ya hilang, nah baru kemudian berwudu ya, sehingga penekanan untuk penggosok tadi ya menjadi sama kayak laki-laki. Tapi kalau langsung berwudu, wah itu harus ekstra, itu sekali basuhan itu harus betul-betul digosok sampai apa itu rata gitu ya, sehingga bedaknya menjadi hilang gitu ya. Dan kalau pakai bedak ya jangan tebal. Nah, ini pentingnya ini ya. Ini jarang ini kemudian menjadi perhatian dari ibu-ibu, apalagi kalau habisnya kemarin gitu. Kemudian yang nomor 11, mensela-sela jenggot. Tadi karena janggut bagian luar itu menjadi anggota wajah, maka ya harus dibasuh. Lah bagaimana kalau ada jenggotnya kan terhalang? Nah, maka jenggotnya disela-sela. Dan bagi laki-laki yang berjenggot, hendaknya jenggotnya disela-sela. Disela-sela itu digosok-gosok. Sama halnya dengan kedua mata. Janggut bagian luar juga merupakan bagian dari wajah. Oleh karena itu, bagi orang yang berjenggot, maka jenggotnya juga harus dibasuh dengan cara mensela-selainya. Kalau yang tidak berjenggot, ya diusap aja, dibasuh aja, ya, janggutnya dengan nggak ada jenggotnya. Jangan cari jenggotnya orang lain, marahin sama orang yang ini. Nah ini, karena yatahol lalu hiyatahu bil wudu, ya, bahwa Rasulullah SAW mensela-selai janggutnya dalam wudu karena ada jenggot yang ada di dalam janggutnya. Nah ini bapak-bapak harus menjadi perhatian, lebih-lebih bagi yang berjenggot, apalagi kalau jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat sampai panjang, nah ini kan harus jadi perhatian. Nah yang ke-12 ya berikutnya setelah tadi wajah selesai, ya, membasuh kedua tangan sampai siku-siku 3 kali. Kemarin sudah kita singgung tapi tidak apa-apa, ini diperjelas lagi. Sumaksil yadaika ma'al mirfaqoini bidati salasa. Kemudian basuhlah kedua tanganmu dan kedua sikumu dengan digosok 3 kali. Ya kalau di sini disebutkan yadaika ma'al mirfaqoini pakai kata ma'a. Ya tapi kalau di dalam Al-Quran yaitu faksil yadaka jadi setelah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah pakai kata ilah. Kalau di sini mana? Berarti mana di sini artinya ilah kalau mengacu kepada ayat Al-Quran. Bil ayatis sabiqah, berdasarkan ayat yang tersebut dalam pendahuluan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini pakai kata ilah. Ya, ilah itu sampai. Kalau mana itu bersama atau dan, ini diartikan dan. Jadi kalau berarti kan basuhlah kedua tanganmu dan kedua sikumu. Tapi kalau di sini kedua tanganmu sampai siku.
Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, makna kata ma'a di sini kalau dikonfirmasikan dengan hadis ayat Qur'annya adalah ila, artinya sampai ya. Jadi basuhlah tanganmu sampai ke siku. Nah, kita lihat hadisnya, sama hadisnya ya. Summa ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ilal mirfaqaini. Ya, jadi membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Disebutkan ya tiga kali. Jadi salasa marrah. Di dalam hadis yang lain ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW atau anak Nabi SAW utiya bisulusa muddin faja'ala yadruku biro'ayi. Jadi Rasulullah SAW itu diberi air 2/3 mud ya, air 2/3 mud. Satu mud itu kemarin kan 600, berarti nggak sampai 1,5 liter ini, karena 2/3 nggak sampai 1 mud kan. 1 mud aja kemarin 688 mililiter. Jadi mau sampai 1,5 liter nih. Jadi mungkin maksudnya 2/3 sok ini. Lalu menggosok dua lengannya. Ya, jadi beliau menggosok kedua lengannya. Nah, di sini disebutkan yadluhu biro'aihi, lengan. Kalau di sini yadaihi. Maka kemarin saya sampaikan tangan itu terbagi menjadi 3. Tangan kita ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu pangkal lengan, mulai dari ini sampai siku. Nah, ini pangkal lengan. Yang kedua lengan. Nah, ini diroa ini lengan. Yang ketiga telapak. Nah, jadi ini. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah menggosok dua lengannya. Nah, berarti Rasulullah menggosok hanya sampai sini. Ini lengan ini aja. Nah, terus ini agak mana? Nah, makanya nanti harus ada dikonfirmasi dengan hadis yang lain. Kalau bapak-bapak hanya pakai hadis ini, ya, ayat Quran ini tadi atau di wayadahi ilal mirfaqo ini, membasuh kedua tangannya ya, sampai sikunya, terus digabung dengan hadis ini, berarti yang dibasuh oleh Rasulullah kalau hanya ini, itu berarti mulai dari sini sampai lengan, sampai siku, hanya lengannya. Iya kan? Paham Bapak Ibu ya? Jadi yang pertama di sini disebut yadun. Yadun itu tangan. Tangan yang dimaksud di sini mana? Nah, di sini menyebutkan diroai. Kedua lengannya. Lengan itu ini sampai sini. Ini kan tadi telapak. Ini pangkal lengan. Siku lengan. Kalau berhenti pada hadis itu penjelasannya nanti jadi seperti itu. Kalau hanya ayat ini tadi, ya hanya ayat ini, wa aydiyakum, membasuh kedua tangannya, berarti mulai dari sini sampai sini. Karena tangan itu ini semua. Ya. Nah, ini kalau makanya memahami itu harus selengkap gitu. Nah, maka kemudian nanti ada hadis lain yang kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah itu ternyata tidak hanya sampai pada sini, lengannya ini tadi siku ya, sampai siku lengannya, ternyata kemudian ada ini ya, dimulai ada ini. Nah, karena ada ini berarti tidak berhenti di sini. Waqalilil asobi, Rasulullah mensela-sela jari-jari tangannya. Berarti kalau gitu telapak tangan juga, karena apa? Jari-jari tangannya disela-sela. Kalau ada yang pertama tadi tangan, setelah tangan dijelaskan lengan. Nah, setelah lengan, oh ternyata ada ini. Berarti siku ini sampai dengan jari-jari, karena ada ini. Wa khalil baina asobi, Rasulullah mensela-sela jari-jari tangannya. Nah, kemudian tadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membasuhnya? Dimulai dari siku atau ujung jari-jari? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa membasuhnya itu Rasulullah tidak memberikan cara yang detail.
Yang penting yang dibasuh mulai dari siku sini sampai ujung jari. Ini dibasuh. Nah, mau dari sini dulu ke sini boleh, dari ujung jari naik ke siku juga boleh. Yang penting ini dibasuh. Mau tangannya yang ini dulu boleh, baru kemudian punggungnya dulu boleh, baru kemudian bawahnya. Yang penting mulai dari siku sampai ujung jari terbasuh. Karena tidak ada penjelasan lebih detail. Cuma tadi ketika memahami ayat Quran tadi, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Kata-kata sampai siku tadi berarti kalau begitu mulai dari ujung jari naik sampai siku. Memahami makna teks ayat tadi. Ya, karena ilal marafiq sampai siku. Maka ada yang memang saat menyampaikan harus begini. Dari sini naik sini, tidak boleh dari sini. Nah, sampai ada yang begitu. Nah, kalau tarjih itu memahami mau dari ujung jari boleh naik ke atas, mau dari siku turun ke ujung jari juga sama saja. Yang penting tadi yang dibasuh itu adalah ini batasnya. Jadi ilal marafiq itu menjadi batasan, bukan kaifiyah membasuhnya. Batasan yang dibasuh. Meskipun nanti ada juga lebihkan basuhanmu boleh sampai atas. Kalau mau sampai ke atas ini ya boleh. Kalau untuk tadi biar bersinar tangannya tadi itu ya, aura tangannya itu jadi bahaya itu sampai melebihi dari siku itu boleh, tapi jangan kurang dari siku. Nanti aja dulu. Nah, masalah jari disimpan dulu pertanyaannya. Nah, kemudian hadis yang lain juga, ya, Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, apabila kamu berwudu maka salah-salahnya jari-jari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Nah, termasuk bagi yang menggunakan cincin atau gelang, hendaknya digerak-gerakkan cincinnya itu agar air dapat masuk ke dalam dan sampai pada pori-pori kulit yang tertutup oleh cincin. Berarti kalau cincinnya ngepres, nah itu. Kalau cincinnya nggak longgar gitu masih ini, nanti kalau ngepres, sing biasa berarti akhir, nah itu monggo diperhatikan nih. Dari Abi Rafi Rasulullah SAW diceritakan apabila beliau berwudu, beliau menggerak-gerakkan cincinnya. Ya, jadi beliau idza tawaddu'a haraka pertama, jadi beliau menggerakkan cincin yang beliau pakai. Nah, yang ke-14 melebihkan dalam membasuhnya, ma'ikolatil wasliyama, ini sama dengan tadi ya. Famanis tato aminkum falyutil ghurratahu wa tahjilah. Ya. Maka siapa yang mampu di antaramu supaya melebihkan basuhannya, sinarnya tadi maksudnya. Tadi ada yang memahami tadi ya basuhan sampai 3 kali maksimal. Ada yang kedua yaitu melebihi dari bagian yang dibasuh. Jadi melebihi dari bagian yang dibasuh itu dibolehkan. Tapi tadi kalau melebihi jumlah basuhannya jangan lebih dari 3 jari. Nah, ini untuk kedua tangan tadi ada 15 dengan memulai bagian anggota wudhu yang kanan. Ini juga kemarin juga sudah. Wabda bil yumna, mulai dari tangan yang kanan. Menurut hadis yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW suka mendahulukan tangannya dalam memakai sandal, bersisir, termasuk bersuci dan dalam segala halnya. Jadi Rasulullah suka mendahulukan yang kanan. Maka ketika membasuh kedua tangan, karena tangan itu ada 2, ada kanan dan kiri, maka hendaknya yang dibasuh yang kanan terlebih dahulu. Sementara urutan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali itu dengan mendahulukan membasuh yang kanan 3 kali secara sempurna, kemudian baru berganti yang kiri 3 kali secara sempurna. Di hadisnya Umron, summa ghusala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marot summal yusra misla dzalik. Ya. Lalu ia membasuh tangannya yang kanan sampai siku 3 kali, kemudian yang kiri seperti demikian itu pula 3 kali. Jadi sempurnakan yang kanan, baru kemudian yang kiri.
Nah terakhir Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan membasuh kedua tangan ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan kembali khususnya bagi kaum perempuan yang suka mewarnai kukunya. Tentang ibu-ibu ini kan bukan ibu-ibu yang mewarnai kukunya. Karena wis tua-tua pasti. Tapi ada juga itu ya. Jadi mewarnai kuku itu ada dua bahan. Untuk mewarnai kuku itu ada dua bahan, yaitu bahan yang tembus air karena ia berasal dari bahan alami, misal dedaunan, sehingga ia tembus oleh air. Itu daun sing warnanya pacar. Jika pewarna kuku tangan dengan bahan yang seperti ini, maka ia tidak menghalangi air wudhu masuk ke kulit kuku, sehingga tidak menyebabkan kurang sempurnanya wudhu dan tidak sampai membatalkan wudhu karena tembus ya, sebab bahannya alami dari dedaunan. Nah yang kedua, bahan yang tidak tembus air karena berasal dari cat yang berbahan kimia. Dengan pewarna kuku dari bahan yang seperti ini, maka air wudhu terhalang dan tidak dapat masuk ke kulit kuku, sehingga menyebabkan kurang sempurnanya wudhu dan bahkan sampai dapat membatalkan wudhu. Nah maka hati-hati ya, biasanya ibu-ibu atau kaum perempuan. Oleh karena itu kaum perempuan muslimah lebih utama tidak bisa mewarnai kukunya dengan cat yang berbahan kimia atau minyak. Kalau kena minyak beda nanti persoalannya. Selain itu Bapak Ibu, selain itu ini perlu juga saya singgung ya. Kalau putri ibu-ibu, putri bapak-bapak ada yang mewarnai kukunya, lebih baik diingatkan. Duh, ora usah kuku ini dicat, ora usah diwarnai. Kenapa? Karena sekarang kan banyak anak-anak muda, apa itu gadis-gadis muda itu kukunya diwarnai, bahkan ada yang warna-warni, macam-macam. Nah itu ya nggak tahu apakah dengan diwarnai itu terus kelihatan lebih cantik atau apa. Padahal kadang kamu melihat itu malah gulani. Tapi kadang merasa ini, saya itu kadang ya nggak tahu sih juga ya. Apakah ada mungkin bapak-bapak beda dengan saya? Saya kalau melihat ada mahasiswi atau perempuan kok pakai cat itu, rasanya itu kayak melihatnya itu sudah jijik gitu. Ya mungkin beda itu. Nah ini yang perlu dipahami. Ternyata kalau ini disurvei, panjenengan survei, salah satu identitas dari perempuan nakal, dalam tanda kutip perempuan nakal itu ya macam-macam itu perempuan nakal. Itu 90% kukunya itu diwarnai. Salah satu identitasnya. Maka kalau ada putri kita kalau sampai kukunya diwarnai itu ya hati-hati. Ya hati-hati jangan sampai mengikuti pola gayanya mereka, sehingga nanti kemudian kesan yang ada di ya dalam pergaulan itu yang menjadi kayak perempuan nakal. Maka diingatkan, lu nggak usah lah diwarna-warnai kayak gitu. Daripada nanti kesannya itu jelek, lu nggak bagus, apalagi dikaitkan dengan persoalan wudhu tadi juga bisa menjadi penghalang dari air wudhu itu. Jadi ada survei yang menarik ini. Saya juga kaget, ternyata itu salah satu indikator atau tanda ya komunitas perempuan nakal itu ternyata itu. Dan warnanya kadang kalau satu geng itu warnanya sama. Satu geng itu. Jadi satu geng itu warnanya warna biru gitu. Satu itu biru semua gitu. Ya kan seragam gitu. Sampai sebegitunya survei ini gitu ya, untuk melihat apa itu pergaulan muda-mudi atau pergaulan remaja putri pada masa saat ini. Meskipun zaman dulu juga sudah ada mungkin begitu, tapi ini ternyata sangat sampai ke sana. Indikator atau tanda-tanda itu di
dicari. Jadi ada yang seperti itu. Makanya sekali lagi ya hendaknya kita ingatkan putra putri. Baik Bapak Ibu, ada waktu 15 menit bisa digunakan untuk tanya jawab atau dialog. Monggo saya persilakan kalau memang ada yang mau bertanya. Tadi Pak Edi mau bertanya.